قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu dan senantiasa memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, dua nikmat yang senantiasa terlalaikan oleh manusia, sehingga kita senantiasa mengingatkan kepada diri sendiri dan juga kepada kita bersama bahawa dua nikmat ini merupakan nikmat di mana kita bisa berubudiyah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua nikmat yang kita tidak akan tahu bagaimana rasanya kecuali apabila sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, maka di antara bentuk kita bersyukur adalah kita memanfaatkan kesehatan tersebut untuk mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita kesempatan, maka di antara bentuk kita bersyukur terhadap kesempatan tersebut adalah bagaimana kita menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di antara tingkat syukur yang paling tinggi adalah bagaimana kita selalu beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu menyebutkan sebuah hadis yang sangat mulia, yaitu hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika melihat Nabi betul-betul kuat ibadahnya kepada Allah, lama salatnya sampai-sampai bengkak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah pun mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah engkau manusia yang paling mulia, diampunkan dosanya, dijamin surga?" Kemudian disebutkan semua kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada nabinya, kepada suaminya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi tahu yang demikian, tapi Nabi mengatakan, afala ahabbu an akuna 'abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah aku suka ketika Allah berikan karunia kasih sayang, kelebihan dan kemuliaan, maka aku menjadi hamba yang pandai bersyukur. Artinya ikhwatul Islam, di antara bentuk kita bersyukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan adalah dengan beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita balikkan, apabila ada orang yang diberikan nikmat tapi semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari rumah Allah, semakin jauh beribadah, maka itu bisa jadi merupakan malapetaka bagi dirinya. Dan kita tidak mau yang demikian. Kita ingin agar nikmat yang Allah berikan selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu kewajiban yang tidak boleh kita lalaikan adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari Jumat. Dan insyaallah keesokan hari ikhwatul Islam adalah hari Jumat, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang lainnya, yang mana hari Jumat itu asal usulnya tidak ada namanya di dalam bahasa Arab, yang mana dulu orang-orang Arab menyebutnya dengan hari Arubah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada Nabi bagaimana mulianya hari Jumat tersebut. Dan di antara salah satu kemuliaan hari Jumat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatu ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jumu'ah. Sesungguhnya selawat yang diucapkan oleh umatku akan diperlihatkan kepadaku setiap hari Jumat.
Artinya hari Jumat itu adalah hari yang paling indah, dan kita menginginkan agar hari tersebut adalah hari spesial antara kita dengan Nabi SAW, di mana ibadah salam dan ibadah salawat yang keluar dari lisan dan lidah kita sampai dan diperlihatkan kepada baginda Muhammad bin Abdullah SAW. Bahkan di dalam riwayat yang disebutkan ma'rudatun alayya, yaitu ditampakkan kepadaku, kata Nabi SAW. Tentunya Nabi akan merasa bahagia, Nabi akan merasa bangga ketika hari ini merupakan hari di mana umatnya mereka berlomba memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita mengingatkan yang demikian, karena hari ini adalah malam Jumat, keesokan harinya adalah hari Jumat, dan itu merupakan di antara hari yang mulia, terkhusus dikala kita mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih berkaitan dengan kota Madinah, kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bukti Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kota Madinah, Nabi tidak pernah keluar dari Madinah setelah hijrah dari Mekah Al-Mukarramah kecuali untuk berdakwah atau kecuali untuk berjihad dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kota Madinah adalah kota dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat peristirahatan Nabi terakhir untuk selama-lamanya. Sehingga semua kita yang ada di kota Madinah, kita harus ingat bahwa di antara gelar yang paling mulia yang didapatkan oleh seorang hamba, baik mereka yang berasal darinya, penduduk aslinya, atau mereka yang tinggal di dalamnya dalam waktu yang lama, atau mereka yang berziarah ke kota Madinah walaupun beberapa hari saja, ada sebuah nikmat yang sangat indah yang tidak boleh kita lewatkan. Karena dikala kita berada di kota Madinah, seolah-olah kita sedang bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita pasti bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di sini. Ini merupakan kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kota Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita sekarang sedang berada di kotanya Nabi, di kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan akhir-akhir kehidupannya di kota Madinah. Maka semua mereka yang datang ke kota Madinah, mereka menjadikan itu tempat tinggal. Mereka yang tinggal dalam waktu yang lama, atau mereka yang berada di dalamnya walaupun beberapa hari saja, maka mereka menjadi mulia ketika mereka pernah bertetangga dengan Rasulullah SAW. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, mengapa kita harus mengetahui tentang adab, etika, akhlak yang harus kita lakukan selama kita berada di kota Madinah? Karena Madinah bukan sama dengan daerah-daerah yang lainnya. Sehingga dikala Madinah tidak sama dengan daerah-daerah yang lainnya, maka adab dan etika kita pun tidak boleh sama dengan daerah-daerah yang lainnya. Cukuplah Madinah menjadi tanah haram, cukuplah Madinah menjadi tanah yang barakah, cukuplah Madinah menjadi kampung halaman Nabi. Ketika kita berada di kampung halaman Nabi, maka kita harus menjaga semuanya. Kita jaga mata untuk tidak melihat kecuali yang Allah ridai, yang Nabi sukai. Kita jaga telinga dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Kita tidak mendengarkan kecuali apa yang Allah suka, apa yang Nabi inginkan. Semuanya harus kita jaga. Hati kita jaga, mulut dan lisan kita jaga. Jangan sampai keluar dari lisan kita kecuali kalimat-kalimat yang kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kita berada di kota Madinah, kampung Nabi, kita bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah kemuliaan yang luar biasa, ikhwatul Islam. Bertetangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya beberapa hari saja, maka itu merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah bagi mereka yang berada di kota Madinah. Tinggal bagaimana mereka untuk menjaga nikmat tersebut. Dan di antara bentuk kita menjaga nikmat berada di kota Madinah, bertetangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita jaga semuanya. Setiap perbuatan yang akan kita lakukan, maka ukurlah. Apakah perbuatan ini baik? Apakah perbuatan ini tidak baik? Bahkan ikhwatul Islam,
perkara-perkara yang hukum asalnya mubah pun, ini coba perhatikan baik-baik. Perkara-perkara yang hukum asalnya mubah pun, kalau seandainya kita diberikan oleh Allah beberapa waktu dikala kita berada di kota Madinah, maka tidak dianjurkan bagi kita untuk melakukannya, karena waktu kita terbatas. Seperti misalnya di antara perkara yang mubah, misalnya dikala kita berada di tempat tinggal, di hotel atau di tempat yang lainnya, kemudian di hotel Islam, maka mungkin ada sebahagian kita menghabiskan waktunya untuk melihat permainan, menonton misalnya, dan yang semisalnya. Perkara ini hukum asalnya adalah mubah, tapi apakah pantas kita melakukannya ketika kita berada di kota Madinah? Apakah itu tujuan kita datang ke sini menonton orang main bola, menonton televisi? Bukan itu tujuan kita. Walaupun kita apabila ada yang melakukannya tidak berdosa, tapi bukan itu tujuan utama kita datang ke kota Madinah. Itu perkara yang mubah. Bagaimana dengan perkara yang makruh? Apalagi perkara-perkara yang haram. Makanya kita ingat di kota Islam, ketika kita berada di kota Madinah, kita sedang berada di kampung halaman Nabi SAW, yang kita ingin menjadi tetangga yang dicintai oleh Nabi SAW. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, kita melakukan hal-hal yang baik. Jangan lakukan perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang haram. Jangan kita misalnya mengotori kota Madinah, membuang sampah sembarangan, karena ini kampung halaman Nabi SAW. Apalagi yang kita buang itu adalah puntung rokok. Ini bahaya nih ya. Apalagi yang kita buang itu adalah, dan yang kita tinggalkan adalah asapnya rokok. Itu paling berbahaya di hotel Islam. Mohon maaf ya bagi kita yang masih melakukannya, karena ini penting. Coba bayangkan, kita sedang bertetangga dengan Nabi. Coba kalau Nabi hidup, kemudian Nabi melihat kita berada di bawah hotel, kita sedang merokok misalnya, apa kira-kira yang dikatakan oleh Nabi kepada kita bersama? Makanya tadi kita contohkan perkara mubah saja, bukan itu tujuan kita datang ke sini. Apalagi perkara yang makruh, apalagi perkara yang diharamkan. Ingat, itu sebuah kemuliaan yang luar biasa. Kami mohon maaf ya, dan semoga kita yang masih diberikan ujian oleh Allah, mungkin masih merokok, semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk meninggalkannya. Tapi ikhwatul Islam, di antara bentuk kecintaan Nabi SAW kepada kota Madinah, Nabi SAW sangat suka dan cinta kepada kota Madinah. Makanya kemarin kita menyebutkan di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Habibah. Al-Habibah. Sebagaimana juga nama yang lain adalah Al-Mahfudhah. Al-Mahfudhah, selain kota ini merupakan kota yang dicintai oleh Nabi, kota ini pun adalah kota yang dijaga oleh Allah untuk Nabi SAW dan juga untuk umat Nabi SAW. Maka kita tahu ikhwatul Islam, banyak sekali sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dikala kita berada di kota Madinah. Dan cukup bagi kita bersama mendengarkan sebuah hadis Nabi yang paling mulia. Nabi pernah menyebutkan, tidak ada jalan-jalan yang ada di kota Madinah kecuali di sana ada 2 malaikat yang menjaganya. Tidak ada jalan yang ada di kota Madinah kecuali ada malaikat di sana yang menjaganya. Maka wajar kota Madinah disebut dengan Al-Mahfudhah, kota yang dijaga. Dijaga dari apa? Dari semuanya. Sehingga tidak ada orang yang membuat makar untuk Madinah, tidak ada orang yang berbuat jahat terhadap penduduk Madinah atau untuk Madinah itu sendiri, kecuali mereka ibarat garam dimasukkan ke dalam air, hilang karena Allah yang menjaganya. Sebagaimana juga tidak ada orang yang melakukan kefasikan di dalam agama, atau mereka-mereka yang betul-betul melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Madinah akan mengusirnya secara sendirinya. Otomatis dia tidak akan betah tinggal di kota Madinah. Dan itulah di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah. Sehingga apabila di antara salah satu nama kota Madinah adalah Al-Mahfudhah, maka itu merupakan pujian bagi mereka yang ada di dalamnya. Dan kita sedang berada di dalam kota Madinah, maka dari itu pula Madinah disebut dengan Darul Iman, kampungnya orang-orang yang beriman. Semua mereka yang ada di sini, baik mereka penduduknya, atau mereka yang tinggal di dalamnya, atau mereka yang berziarah di dalamnya, maka disebut dengan Al-Iman. Mereka dipuji oleh Nabi adalah orang-orang yang beriman. Tinggal bagaimana kita menjaga keimanan tersebut. Karena memang di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman. Mengapa Madinah disebut dengan Darul Iman? Karena Nabi mengatakan, Innal imana la ya'rizu ilal Madinah. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah, kama ta'rizul hayyatu ila juhriha, sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Apa makna daripada hadis Nabi?
Seolah-olah Nabi SAW memberikan isyarat kepada kita semuanya, kabar gembira, dan kita bersyukur dengan kabar gembira tersebut. Dan semoga kita betul-betul termasuk bagian daripada orang yang disebutkan oleh Nabi. Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah, sebagaimana ular akan kembali ke sarangnya. Ular kemanapun dia pergi, ujung-ujungnya dia akan pulang dan akan tinggal di sarangnya. Begitu juga dengan iman. Artinya Madinah itu adalah kampungnya iman, dan tidak ada orang yang datang ke kota Madinah kecuali karena iman yang mendorongnya. Dari manapun mereka berasal, dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan. Kenapa kita datang ke kota Madinah? Kenapa kita harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit? Kita meninggalkan pekerjaan yang banyak, kita meninggalkan keluarga, kita rela berlelah, berletih melakukan safar yang begitu lama. Perjuangan yang tidak mudah. Kenapa kita melakukan yang demikian? Karena ada dorongan iman kepada Allah, cinta kepada Nabi, sehingga kita rela melakukan itu semua demi menggapai keimanan dan ketakwaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya ikhwatul Islam, maka wajar ketika kita berada di kota Madinah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan-kemuliaan yang tadi telah kita sebutkan. Dan di antara salah satu kemuliaan yang luar biasa adalah ketika kita menjadi tetangganya Rasulullah SAW, dan Nabi akan tinggal selama-lamanya di kota Madinah. Makanya di antara kewajiban bagi mereka yang datang ke kota Madinah, ada 5 tempat yang dianjurkan bagi mereka mengunjunginya. 5 tempat ini harus menjadi prioritas utama. Yang pertama adalah Masjid Nabawi, dan alhamdulillah setiap hari kita berada di Masjid Nabawi. Korbankan semua jadwal kalau bertentangan dengan Masjid Nabawi. Korbankan semua jadwal kalau seandainya bertentangan dengan Masjid Nabawi, karena itu tujuan pertama dan utama kita datang ke sini. Terutama melaksanakan sholat ikhwatul Islam, sholat 5 waktu, semua sholat sunat dan yang lainnya. Dan kita selalu mengatakan sholat di sini tidak sama pahalanya dengan sholat di daerah manapun kecuali tanah haram yang ada di Mekah. Makanya sholat di Madinah, di Masjid Nabawi, pahalanya berapa pahalanya? Kita tahu semuanya. Berapa pahalanya? Jangan katakan 1000, lebih dari 1000. Karena Nabi mengatakan salatun fi masjid hada khairun min alfi salat. Orang yang salat di masjidku ini lebih. Nabi tidak mengatakan 1000, tapi Nabi mengatakan lebih dari 1000. Kalau lebih dari 1000 itu berapa kira-kira? Tidak terhingga, tapi minimalnya adalah 1000. Artinya begitu mulia pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau itu kita melaksanakan salat-salat biasa. Kalau kita salat wajib, berapa pahalanya? Kalau kita salat wajib, berapa pahalanya? Dikalikan lagi. Kalau kita salat wajib di daerah kita akan dilipat gandakan derajatnya. Berapa kelipatannya? Ada yang menyebutkan 27, ada yang menyebutkan 25. Nah, kalau kita melakukan di sini, berarti dilipat gandakan lagi. Berarti kalau kita melakukan salat fardu di Masjid Nabawi, berapa pahalanya? Minimal 27.000. Kalau kita melakukan salat sendirian, minimal 1000. Coba bayangkan. Dan kita tidak akan menghilangkan kesempatan-kesempatan yang berharga ini, ikhwatul Islam. Makanya kita berani mengatakan korbankan semuanya kalau seandainya bertentangan dengan Masjid Nabawi dan beribadah di dalamnya. Makanya kalau ada di antara kita yang ingin pergi, misalnya kita ingin pergi, ada sebuah tempat yang biasanya dikunjungi oleh kaum muslimin, yang mana tempat ini nilai sejarah juga tidak ada, apalagi keutamaannya. Ada namanya Mantiqah Baydah. Mantiqah Baydah itu Jabal Mahnek kalau bahasa kitanya. Padahal di kita di mana-mana ada mahnek. Tetapi kenapa kita berziarah ke sini? Dia hanya tanah lapang, ada pergunungan. Sebenarnya tidak masalah kita berziarah ke sana. Yang masalah itu kalau seandainya sholat zuhur terlewatkan atau maghrib terlewatkan. Karena biasanya kita berziarah ke sana hampir siang, dan siang kita cepat-cepat, akhirnya sampai di sini orang sudah selesai melakukan sholat zuhur, atau ada yang pergi sore hari sehingga maghrib juga terlewatkan. Jangan dilakukan yang demikian. Bahkan kalau seandainya kita pergi ke percetakan Al-Quran, kita tahu padahal yang kita lihat adalah percetakan Quran kalamullah, tapi kalau seandainya bertentangan dengan waktu sholat di Masjid Nabawi, tinggalkan, cari waktu yang lain. Bisa dipahami? Karena itu tujuan utama kita. Kemudian yang kedua adalah Masjid Quba. Masjid Quba adalah tempat yang kedua yang dianjurkan bagi kita untuk mengunjunginya, dan kita tahu bagaimana keutamaannya. Kemudian yang ketiga adalah perkuburan Nabi SAW dan kedua orang sahabatnya.
yang keempat adalah perkuburan Baqi, dan yang kelima adalah perkuburan syuhada Uhud. Nah, poin penting yang ingin kita sampaikan adalah berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kaum muslimin ketika mereka datang ke kota Madinah, maka di antara tujuan mereka berziarah adalah berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah lebih mulia dari segala-galanya. Kalau seandainya ada di antara kita tidak berkunjung ke perkuburan orang tua kita, maka kita akan bersedih dengannya. Bagaimana dengan orang yang lebih mulia daripada orang tua kita? Nabi itu harus kita muliakan, bahkan melebihi diri kita sendiri. Dan itu merupakan di antara yang dilakukan oleh mereka yang datang ke kota Madinah, berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kota Islam juga kita harus mengetahui bagaimana tata cara dan adab-adab kita berziarah ke perkuburan Nabi. Salah satunya adalah mengucapkan doa. Dan di antara doa yang kita ucapkan di kota Islam tidak banyak. Doa yang kita ucapkan sama dengan yang lainnya, yang mana di dalam doa itu ada salamnya, ada solawatnya, kemudian ada intisari dari salam dan solawat yang kita sampaikan kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tambah, maka juga tidak menjadi masalah. Seperti misalnya apa yang kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Itu merupakan di antara kadar minimal yang diucapkan oleh seorang muslim ketika mereka berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tambah juga tidak menjadi masalah. Seperti kalimat-kalimat iqrar. Ya Rasulullah, wa nashhadu annaka ballagta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasarta al-ummah wa jahadta fillahi haqqa jihadi. Ya Rasulullah, kami semuanya bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan agama dengan sempurna. Engkau telah memberikan nasihat kepada kami. Engkau telah menjalankan amanah, dan engkau betul-betul berjuang, berkorban di jalan Allah sampai engkau dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Itu merupakan kalimat-kalimat yang indah yang kita ucapkan dikala kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal? Silakan. Yang kuat sedikit ya. Lagi. Baik, artinya Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa artinya? Ini semuanya bahasa kita. Assalamu alayka ya Rasulullah. Keselamatan untukmu ya Rasul. Wa rahmatullah. Rahmat wa barakatuh. Barakah. Sallallahu. Allah berselawat wa sallama. Salam wa baraka alayka. Keberkahan untukmu ya Rasulullah. Wa jazaka. Apa arti wa jazaka? Wa jazaka, semoga Allah memberikan balasan afdal ma jaza nabiyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabinya dikala mereka berdakwah untuk umatnya. Masyaallah. Silakan. Hafizakumullah warahmatullahi wabarakatuh. Tapi khotbah Islam itu merupakan di antara doa kita berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil kita mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Yang di kiri sebelah, yang di kanan ada yang hafal? Yang di depan ada yang dihafal? Ada yang hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi? Tapi nanti ikhwatul Islam kita berusaha untuk mengingatnya, menghafalnya, karena ini merupakan di antara adab yang harus kita ketahui ketika kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang ini di antara tujuan kita datang ke kota Madinah, berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemarin kita menyebutkan ikhwatul Islam bagaimana akhir daripada wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di kota Madinah di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nabi tidak wafat di tempat yang lainnya. Nabi wafat di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, yang menjadi pertanyaan ikhwatul Islam, rumah ibunda kita Aisyah ini apakah termasuk bagian daripada masjid atau tidak? Rumah Aisyah masjid atau tidak? Namanya rumah, rumah ya rumah. Makanya ibunda kita Aisyah berada di dalamnya. Bahkan ibunda kita Aisyah sebagaimana wanita-wanita yang lainnya juga berhalangan. Kalau seandainya rumah Aisyah itu adalah bagian daripada masjid, maka tidak boleh ibunda kita Aisyah berada di dalamnya. Iya atau tidak?
Begitu juga ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat sunat kecuali di dalam rumah. Nabi tidak pernah melakukan sholat sunat di dalam Masjid Nabawi, tapi Nabi selalu melakukan sholat sunat di dalam rumah, karena memang ada keutamaannya. Nabi SAW menyebutkan ikhwatul Islam, jadikan rumah kalian bagian daripada ibadah. Artinya jangan jadikan rumah kalian sama dengan kubur. Apa maknanya orang menjadikan rumah sama dengan kubur? Apabila ada rumah yang tidak ada ibadah di dalamnya, maka rumah tersebut disamakan oleh Nabi dengan perkuburan. Karena perkuburan tidak dilakukan ibadah di dalamnya, maka rumah yang tidak dilakukan ibadah, Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kalian sama dengan kubur. Apa maknanya? Memiliki dua makna. Yang pertama, jangan jadikan rumah kalian sifatnya sama dengan perkuburan. Apa sih sifat perkuburan? Sifat perkuburan itu ikhwatul Islam tidak beribadah di sana. Maka rumah yang tidak dijadikan ibadah, maka sifatnya sama dengan perkuburan. Yang kedua, apa makna hadis Nabi? Jangan jadikan rumah kalian sebagai perkuburan. Artinya Nabi tidak menganjurkan apabila ada orang yang meninggal, kemudian dia berpesan kepada keluarganya, atau keluarganya berinisiatif, kita jangan kuburkan ayah kita, keluarga kita, saudara kita ini, kecuali di depan rumah, di belakang rumah, di bagian rumah, jangan dikuburkan di perkuburan kaum muslimin. Itu merupakan di antara pesan Nabi SAW kepada kita bersama. Nah, di antara salah satu sifat Nabi, terutama di kala beribadah, Nabi selalu melakukan salat sunat di dalam rumahnya. Tapi jangan kita bertanya, ikhwatul Islam, Ustaz, bagaimana kita yang ada di kota Madinah? Kita di kota Madinah, kalau kita melakukan, sekarang kita datang ke sini untuk beribadah. Makanya terutama ibadah salat, kita semuanya, terutama zuwar, mereka yang berziarah, mungkin satu kali dalam satu bulan, satu kali dalam satu tahun, satu kali dalam 5 tahun, maka dianjurkan mereka melakukan semua ibadah di dalam Masjid Rasulullah SAW untuk mendapatkan keberkahan dan keutamaannya. Tapi kalau ada di antara mereka yang melakukan ibadah di hotelnya, seperti misalnya mereka sholat duha di sana, atau mereka melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka semuanya adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Walaupun hukum asal kita ingin menghabiskan waktu, terutama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Masjid Rasulullah SAW, karena kita jarang ke sini. Makanya sebagian para ulama mengatakan bagi mereka yang zuwar, bagi mereka yang hanya tinggal beberapa hari saja, maka jadikan Masjid Nabawi sebagai momen-momen yang indah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun Nabi SAW secara hukum asal, Nabi SAW menganjurkan umatnya melakukan sholat sunat di rumahnya. Sehingga Nabi selalu sholat sunat di rumahnya. Artinya rumah Aisyah bukan bagian daripada masjid, karena Aisyah tinggal di dalamnya. Dan kita tahu Nabi SAW sebagai manusia yang juga punya keluarga, dan Nabi juga SAW punya hajat terhadap keluarganya. Sebagai seorang suami istri, hubungan suami istri, artinya itu tidak boleh dilakukan kecuali di rumah. Dan Nabi SAW di rumahnya. Artinya rumah ibunda kita Aisyah adalah rumah. Kenapa demikian? Kita menjelaskan yang demikian karena Nabi wafat di dalamnya. Nabi SAW wafat di dalam rumah tersebut, dan Nabi tidak boleh dipindahkan perkuburannya, satu jengkal pun tidak boleh dipindahkan. Di mana Nabi wafat, di situ mereka wajib dikuburkan. Artinya Nabi wafat di rumah ibunda kita Aisyah, dan Nabi dikuburkan di mana Nabi dikuburkan? Di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga tidak ada di antara kita mengatakan Nabi saja dikuburkan di dalam masjid. Semenjak kapan Nabi dikuburkan di dalam masjid? Iya, walaupun sekarang misalnya dimasukkan ke dalam masjid, tapi ingat asal muasalnya Nabi wafat di rumah Aisyah. Makanya kemarin kita menyebutkan inna min ni'amillahi alayya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti. Ibunda kita Aisyah menyebutkan di antara nikmat Allah kepada diriku, Nabi wafat di rumahku. Nabi SAW wafat di rumahku, kata Aisyah. Rumah, ya rumah, sama dengan rumah-rumah yang lainnya. Nah, Aisyah tidak pernah menyebutkan wafat di dalam masjidnya, tapi wafat di dalam rumahnya. Sehingga ikhwatul Islam, agar kita tahu bahwa Nabi tidak pernah dikuburkan di masjid, tapi Nabi dikuburkan di rumahnya. Kemudian kalau ada yang bertanya, Ustaz, bukankah Nabi melarang kita dikuburkan di rumah? Sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, la taj'alu buyutakum qubura. Iya, secara hukum asal Nabi melarang kita melakukan yang demikian. Tapi Nabi ada perbezaannya dengan umatnya. Bahkan bukan hanya Nabi saja, semua para Nabi, bukan hanya Nabi SAW, semua para Nabi, mereka wajib dikuburkan di mana mereka meninggal. Makanya ada cerita ikhwatul Islam. Ini semuanya merupakan akidah kaum muslimin.
bahawa keyakinan kita semuanya tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Makanya sebagian para ulama menyebutkan mengapa putra-putra Nabi, yang pertama Qasim, Abdullah, yang ketiga Ibrahim, semua mereka meninggal di waktu mereka kecil. Karena biasanya para Nabi yang menjadi Nabi setelahnya adalah putranya dan keturunannya. Nabi Ibrahim, siapa menjadi Nabi setelahnya? Anak keturunan semuanya, anak-anaknya. Kalau Nabi SAW nanti anaknya hidup panjang umurnya, dikhawatirkan yang demikian, karena Nabi tidak ada Nabi setelahnya. Karena memang kebiasaannya Nabi itu berasal dari atau dari orang tuanya turun-temurun dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu diantara salah satu hikmahnya, sehingga tidak ada Nabi setelah Nabi SAW. Dan siapapun yang mengatakan ada Nabi setelah Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan hinakan dia di dunia sebelum Allah hinakan dia di akhirat sana. Maka kita contohkan, ada salah seorang yang namanya adalah Mirza Ghulam Ahmad, Nabi palsu tentunya. Siapapun yang mengaku Nabi setelah Nabi, maka sudah pasti mereka disebut dengan Ad-Dajjalun, orang-orang yang pembohong tingkat tinggi. Karena pembohong itu atau kebohongan itu banyak derajatnya. Dan kebohongan yang paling luar biasa adalah dikala mereka mengaku dirinya sebagai seorang Nabi. Kemudian di ikhwatul Islam, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bersama? Mirza ini seorang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Ketika dia wafat, di mana wafatnya? Dia wafat di tandas, di WC, di toilet kalau bahasa kitanya. Kalau betul-betul dia Nabi, di mana dia wajib dikuburkan? Di mana? Di tempat dia meninggal. Tandas Mirza Ghulam Ahmad misalnya. Karena dia di sana dikuburkan. Artinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghinakan semua mereka yang berdusta, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di kita ya, banyak orang yang mengaku dirinya seorang nabi, dan kami hanya tahu berita saja. Ada yang namanya Tukimin atau siapa gitu, ada aneh-aneh namanya. Tapi dia mengaku nabi, kita tidak tahu wahyunya dari mana. Mungkin dari sumur atau dari hutan atau dari mana, kita tidak tahu. Tapi banyak faktanya. Makanya itu merupakan kaidah ikhwatul Islam, tidak ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi SAW kecuali Allah akan tunjukkan, berikan kehinaan kepadanya di dunia sebelum Allah hukum dia di akhirat sana. Karena tidak ada nabi. Kesempurnaan nabi adalah nabi yang terakhir. Sehingga ikhwatul Islam, semua para nabi dan termasuk Nabi SAW, di mana mereka meninggal wajib dikuburkan di sana. Dan Nabi SAW dikuburkan di mana dia meninggal. Di mana dia meninggal? Di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi SAW meninggal di sana, dan Nabi wajib dikuburkan di sana, dan Nabi tidak akan pernah digeserkan perkuburannya untuk selama-lamanya. Siapapun mereka yang berusaha untuk memindahkan, menggesernya, apapun namanya, maka Allah Subhanahu wa taala yang menjaga Nabi. Karena Allah menjanjikan kepada Nabi bahwa Nabi adalah orang yang dijaga di kala Nabi hidup ataupun di kala Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada istilahnya perkuburan Nabi dipindahkan, perkuburan Nabi dibongkar. Tidak akan ada pernah sejarah yang demikian. Iya, pernah dulu ikhwatul Islam, ada orang yang dulu berusaha untuk memindahkan perkuburan Nabi atau ingin mencuri jasad Nabi SAW. Orang ini zaman dahulu kala ya, mungkin abad-abad ke-6 atau abad ke-7 Hijriah. Mereka itu bukan kaum muslimin. Kemudian mereka berpura-pura menjadi seorang muslim. Kemudian mereka tinggal di kota Madinah. Mereka adalah orang yang paling zuhud dan rajin ibadah. Di siang harinya mereka terkenal dengan ibadah yang luar biasa, mengalahkan ibadah yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Namun di malam harinya mereka menggali terowongan dari rumahnya untuk menuju perkuburan Nabi SAW. Itu yang selalu mereka lakukan. Mereka ingin berusaha untuk mengalihkan perkuburan Nabi SAW, memindahkannya. Kemudian ikhwatul Islam, hampir dapat perkuburan Nabi, artinya hampir sampai penggalian ini, maka ada pemerintah atau amirnya, gubernurnya, dia mimpi. Nabi SAW minta tolong kepadanya. Sehingga orang ini heran, kenapa tiba-tiba demikian? Kemudian di dalam mimpinya diperlihatkan wajah orang yang akan ingin mengambil jasad Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, maka amir ini dia datang ke kota Madinah. Kemudian dia mengumpulkan penduduk Madinah, tapi dia tidak menceritakan mimpinya. Dia ingin mengenal mana dua wajah ini, mana. Apa cara yang dia lakukan? Dia pun membagikan sembako kepada penduduk Madinah. Dibagikan makanan.
dikala dibagikan makanan, dia sengaja membagikan makanan, karena biasanya apabila makanan dibagikan, maka semua kita akan datang. Sama dengan kita di sini. Kalau makanan dibagikan, kita akan antri, walaupun kita bisa membelinya 1 truk di rumah. Artinya kalau dibagikan itu fitrah manusia. Maka semua penduduk Madinah, mereka berbaris ingin mengambil makanan tersebut. Diambil satu-satu. Sengaja dia mengatakan melakukan yang demikian untuk melihat wajah yang ada di dalam mimpinya. Kemudian dilihat ternyata tidak ada orangnya. Sudah dibagikan semuanya, tidak ada wajah yang tadi dilihat di dalam mimpi tersebut. Kemudian apa kata Amir ini? Apakah masih ada di antara kalian yang belum mendapatkan bagian? Maka orang Madinah mengatakan, kami semuanya sudah dapat. Kemudian apa kata Amir ini? Coba kembali ingat, apakah sudah ada atau belum? Kemudian mereka ingat, oh iya, ternyata masih ada 2 orang. 2 orang yang dia betul-betul beribadah, siang dan malam beribadah. Pokoknya dia adalah ahli ibadah, zuhud. Kemudian apa kata Amir ini? Silakan panggil. Maka dipanggillah 2 orang ini. Kemudian dipanggil, ternyata wajah 2 orang ini, wajah 2 orang inilah yang dilihat dalam mimpi. Yang Nabi minta tolong kepada Amir ini untuk atau dari 2 orang ini. Maka Amir ini heran, ada apa dengan 2 orang ini? Kemudian pada akhirnya dilihat rumahnya, tempat dia tinggal. Dilihat, ternyata ada terowongan dari rumahnya menuju perkuburan Nabi SAW. Ini dicuri jasad Nabi SAW. Maka dipanggil, ternyata mereka bukan kaum muslimin. Mereka yang menyamar menjadi kaum muslimin. Kemudian mereka pun akhirnya diberikan hukuman. Apa hukumannya? Tidak ada hukuman yang paling pantas untuk mereka yang menodai kehormatan Nabi di dunia, kecuali mereka harus dihukum. Hukumnya mereka tidak boleh tinggal di dunia. Itu secara hukum Islam ya. Makanya ikhwatul Islam, orang yang mengejek Nabi, mengolok-olok Nabi, kita berbicara tentang hukum Islam ya. Dan ini tidak boleh dilakukan kecuali oleh mereka yang berwenang, tidak boleh sembarangan. Orang yang mengejek Nabi SAW, maka hukumnya itu siapapun dia, baik kaum muslimin ataupun yang bukan muslim. Kalau mereka tidak mendapatkan hukuman tersebut di dunia, maka nanti di akhirat mereka akan mendapatkannya. Karena Nabi SAW harus dihargai. Semuanya wajib menghargai Nabi SAW tanpa terkecuali. Artinya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi SAW untuk selama-lamanya. Maka tidak ada yang namanya sejarah perkuburan Nabi dipindahkan, perkuburan Nabi tidak ada, karena Allah yang menjaga perkuburan Rasulullah SAW. Maka itu merupakan di antara kemuliaan yang dimiliki oleh penduduk Madinah. Nabi SAW akan berada di dalamnya untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita menyebutkan ketika Nabi SAW wafat, di mana Nabi SAW berada di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi SAW disebutkan oleh Aisyah, ketika Nabi SAW mengucapkan sebuah kalimat yang kemarin telah kita jelaskan, sebuah kalimat yang sangat indah, kalimat yang Nabi ucapkan dan Nabi perintahkan umatnya untuk selalu mengucapkannya dikala mereka sehat, dikala mereka sakit, bahkan dikala mereka ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah. Dan kita kemarin telah menyebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah, kita harus tahu apa maknanya, apa rukunnya, apa syaratnya. Ada yang masih ingat apa syarat la ilaha illallah? Makanya kemarin kita bertanya kepada lisan, apakah semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga? Secara hukum asal iya, secara hukum asal. Tapi kalau seandainya ada di antara salah satu syaratnya hilang, maka tentunya mereka tidak masuk surga dengannya. Maka para ulama, salah satunya adalah Ibrahim At-Taimi ikhwatul Islam, mereka menyebutkan atau dia menyebutkan ini analogi yang sangat indah, bahwa siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. La ilaha illallah kuncinya surga. Tapi kita harus ingat ikhwatul Islam, mohon maaf ya kalau kunci kami berantakan seperti ini. Kunci itu ikhwatul Islam pasti ada apa namanya, ini kunci model lama ya. Kalau kunci hotel sekarang sudah pakai tempel saja. Tapi kunci model lama, setiap kunci pasti ada gigi-giginya. Kunci ini tidak bisa dibuka sembarangan. Ini hanya bisa dibuka di kamar kami saja. Kamar kita semuanya tidak mungkin bisa dibuka. Artinya demikianlah faktanya. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kuncinya surga. Tapi surga kunci pasti ada giginya. Artinya kalau giginya tidak pas, maka surga tidak akan bisa dibuka. Bisa dipahami? Makanya mereka mengatakan salah satunya adalah Ibrahim At-Taimi, la ilaha illallah adalah kunci surga, betul. Tapi setiap kunci ada giginya. Ketika kita ingin membuka salah satu pintu di antara pintu-pintu surga, makanya di dalam surga itu ikhwatul Islam berapa pintunya? Ada 8 pintu.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kaum muslimin untuk masuk ke dalam surga, ada ayat ikhwatul Islam di akhir-akhir surah Zumar yang mungkin kebanyakan kita semua kita hafal. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha. Apa ayatnya sambungannya? Wa futihat abwabuha. Kemudian ayat berikutnya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat. Siapa yang tahu perbedaan antara kedua ayat ini? Perbedaannya ikhwatul Islam, ayat yang pertama, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, masih sama semuanya, hatta idza ja'uha wa futihat, ada wa. Sedangkan ayat yang bercerita tentang neraka, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha, sama, hatta idza ja'uha futihat, nggak ada wawnya. Makanya nanti bisa kita lihat di akhir surah Zumar ya, kalau nanti kita ingin membedakan agar kita tahu. Ketika berbicara tentang surga ada wawnya, ketika berbicara tentang neraka tidak ada wawnya. Kenapa demikian? Karena mereka yang masuk ke dalam neraka dan ditakdirkan Allah menjadi penduduk neraka, maka mereka langsung masuk ke dalamnya tanpa ada aba-aba, langsung masuk, tanpa menunggu perintah, tanpa menunggu izin, langsung masuk. Tapi tidak ada orang yang masuk ke dalam surga satupun, tidak ada, kecuali ada izinnya. Itu perbedaan masuk surga dengan masuk neraka. Makanya di dalam ayat yang bercerita tentang surga dibuat huruf waw. Waw itu biasanya ada makna di dalam bahasa Arab. Salah satu maknanya tidak langsung, tapi ada muqaddimahnya. Sedangkan dikala berbicara tentang neraka, Allah mengatakan hatta idza ja'uha, ketika mereka sampai di neraka, futihat, langsung neraka terbuka, mereka pun masuk ke dalamnya. Tapi dikala bercerita tentang surga, hatta idza ja'uha, ketika mereka sampai di depan surga, wa futihat, dan dibukakan, tidak langsung dibukakan. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah dari Allah Azza wa Jalla? Allah perintahkan kepada khazin. Siapa itu khazin? Yang menjaga surga. Jangan engkau buka pintu surga kecuali kepada seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kemudian di ikhwatul Islam, ketika orang surga masuk surga atau mereka ingin sudah melewati qantara, maka Nabi SAW datang. Ketika Nabi SAW datang, mereka ini khazin ini bertanya, kamu siapa? Maka Nabi mengatakan Muhammad. Apa jawabannya? Bika umirtu. Bika umirtu. Untukmulah aku diperintahkan membuka surga ini. Kemudian setelah dibukakan surga, jadi siapa yang pertama kali masuk surga? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian orang-orang atau umatnya, umat yang pertama kali masuk surga umat siapa? Umat Nabi tentunya. Dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, sesuai dengan level mereka masing-masing. Mereka tidak langsung masuk surga ikhwatul Islam, maka disesuaikan dulu kunci-kuncinya. Itulah dia kita membahas tentang kunci-kuncinya. Dicocokkan dulu kuncinya. Kemudian ada yang cocok dengan kunci salat, ada yang cocok dengan kunci puasa, ada yang pas dengan kunci jihad, ada yang cocok dengan kunci ibadah-ibadah yang lainnya, karena ada 8 kunci. Dan Abu Bakar adalah orang yang bisa memilih kunci-kunci tersebut, karena untuk Abu Bakar ada semua kuncinya. Artinya Abu Bakar bisa memilih dari pintu mana saja dia masuk. Nah mereka yang tidak pas kuncinya, tidak akan bisa dibuka kunci surga tersebut. Iya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, tapi mereka juga harus tahu bahwa di dalam kunci itu ada giginya. Itulah yang disebutkan oleh para ulama dengan syaratnya. Maka terkenal dengan syarat la ilaha illallah. Kemarin kita menyebutkan secara cepat ya. Siapa yang masih ingat apa syarat la ilaha illallah? Kita dahulukan yang lebih tua ya. Baik, silakan. Ilmu. Baik, syarat yang pertama kita harus berilmu tentang la ilaha illallah. Syarat yang kedua apa? Yakin. Syarat yang ketiga ikhlas. Syarat yang keempat as-sidqu, itu apa bahasa kitanya? Jujur. Yang kelima al-mahabbah, apa artinya? Cinta. Yang keenam al-qiyad, apa artinya? Tunduk. Masya Allah. Yang ketujuh al-qabul, apa artinya? Menerima. Yang kedelapan, dia syaratnya 8 atau 9 kemarin? 7 ya. Masya Allah. Kayaknya kita kalah sama Masya Allah yang lebih senior dari kita ya. Masya Allah. Silakan. Masya Allah.
Bisa dipergi ke belakang, Masya Allah. Makasih banyak ya Pak, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kesehatan selalu, memberikan keberkahan dan kemudahan. Baik, yang muda-muda bisa tidak menghafal seperti Tapi ikhwatul Islam, itu adalah syarat la ilaha illallah. Dan kita harus tahu itu semua. Kenapa kita harus tahu? Karena kita ingin masuk surga. Iya, la ilaha illallah kuncinya, tapi ada syaratnya. Dan semua syarat ini ada ayatnya, ada dalilnya, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW. Seperti misalnya, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah ghaira syakin, mereka tidak ragu. Berarti lawan daripada ragu adalah yakin. Maka di situ para ulama mengatakan harus yakin, maka dimasukkan yakin. Begitu juga dengan banyak lagi ikhwatul Islam. Bagaimana syarat la ilaha illallah? Intinya syarat la ilaha illallah itu ada 7. Yang ketujuh-tujuhnya mungkin kita tidak hafal. Tidak masalah kita tidak hafal, tapi kita harus tahu bagaimana penerapannya. Karena banyak di antara kita tidak hafal secara urutan, tapi dia melakukannya. Ada yang tidak hafal, tapi dia melakukannya. Karena yang dituntut itu bukan menghafalnya, tapi melakukan dan menerapkannya. Makanya ilmu kita berusaha untuk selalu mempelajari la ilaha illallah. Kemudian yakin, kita selalu berusaha menjadi orang yang yakin kepada Allah, yakin kepada Nabi, yakin kepada agama. Kemudian ikhlas, kita berusaha untuk menjadi orang yang selalu ikhlas. Kemudian jujur, kita harus selalu berusaha untuk menjadi orang yang jujur dalam agama. Kemudian cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, cinta kepada agama, cinta kepada kalimat-kalimat yang indah. Kemudian menerima, kita harus menerima semuanya. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Nabi perintahkan, kita harus menerima. Kemudian al-inqiyad, kita harus tunduk dan patuh bahwa status kita ini adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita semua akan kembali kepadanya. Iya, mungkin kita tidak hafal, tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita menerapkannya. Tapi kalau kita hafal, untuk mudah diterapkan, maka tentu lebih bagus lagi. Dan kalimat ini ikhwatul Islam, kan kemarin kita bercerita tentang sijil. Ada yang namanya hadis bitaqah. Hadis bitaqah, hadis yang menyebutkan tentang lembaran-lembaran yang sangat banyak sekali dosanya. Karena memang kita ikhwatul Islam, kita harus tahu di akhirat itu merupakan perjalanan yang panjang sekali ikhwatul Islam. Dan kita adalah umat yang paling pendek umurnya. Tidak ada lagi umat yang paling singkat umurnya kecuali umat Nabi SAW. Umat umur Nabi itu ma baina 60 wa 70. A'maru ummati ma baina 60 wa 70. Kata Nabi, umur umatku berkisar 60 sampai 70. Dan sedikit yang lebih daripada 70. Kalaupun kita lebih daripada 70, maka tentu juga tidak maksimal. Karena sudah mulai minum obat-obatan, ya kan? Karena sudah mulai berbaring di rumah, tinggal di rumah, berbaring di atas tempat tidur, sudah mulai tidak efektif lagi umurnya. Tapi rata-rata umur umat Nabi 60 sampai 70 tahun. Umat dulu, kalau mereka tahu kalau umat kita hanya 60, maka mereka mengatakan, kalau aku tahu kalau umurku 60, maka akan aku jadikan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Itu perkataan orang-orang terdahulu. Artinya apa? Umur mereka panjang-panjang. Makanya ada orang yang dulu ya, cerita dulu ya, ada orang yang seorang wanita menangis. Dia menangis. Dikala menangis, apa yang dia tangiskan? Ternyata meninggal anaknya. Kemudian dia pun ketika selesai menangis, sudah mulai reda, ada yang bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka dia pun mengatakan, anakku meninggal. Kemudian apa kata orang ini? Memang kalau meninggal berapa sih kira-kira umurnya? Umurnya masih 60 tahun. Artinya 60 tahun itu masih anak-anak kalau dibanding zaman terdahulu. Kalau kita umur 60 tahun, apa kalau sudah 60 tahun? Seolah-olah kain kafan sudah kita beli semuanya. Ya atau tidak? Artinya sebagian orang-orang tua di sini, ini sebagian kata-kata hikmah saja, kami tidak tahu dari mana sumbernya, tapi mereka mengatakan kalau kita sudah berumur 60 tahun, maka separuh kaki kita sudah di akhirat. Separuh kaki kita sudah di akhirat. Artinya memang singkat umur kita ini umat Islam. Nah, perjalanan kita di dunia begitu singkat, tapi perjalanan kita dan abadi untuk selama-lamanya adalah perjalanan akhirat. Maka jangan kita korbankan yang singkat demi perjalanan yang selama-lamanya. Makanya ikhwatul Islam, tadi menyambung masalah ini, di antara salah satu perjalanan kita itu adalah yang namanya hisab. Perjalanan kita itu panjang sekali ikhwatul Islam. Kalau kita ceritakan ketika kita dibangkitkan di alam barzakh saja, kita tidak tahu sampai kapan kita berada di sana. Dan kita juga tidak tahu bagaimana keadaan kita dikala kita berada di alam barzakh. Apakah diperlihatkan kepada kita
angin-angin dari surga, atau kita mendapatkan panasnya angin api neraka, kita tidak tahu. Kemudian berapa lama kita berada di alam barzakh sampai kiamat terjadi. Kapan kiamat terjadi kita pun tidak tahu. Kemudian dikala kiamat terjadi maka kita dibangkitkan. Kemudian dikala kita dibangkitkan maka kita dikumpulkan. Berapa lama kita dikumpulkan? Lebih daripada 50.000 tahun lamanya. 50.000 tahun itu bukan waktu yang singkat di kota Islam. Kita saja pergi melaksanakan ibadah umrah atau pergi melaksanakan ibadah haji, kira-kira perjalanan kita semuanya rata-rata sama, 10 hari, 11 hari, 12 hari, maksimal 15 hari, atau ada yang lebih daripada itu. Ketika kita melakukan perjalanan ini, kira-kira persiapan kita berapa lama? Berapa lama? Ada yang sebulan. Yang sebulan itu orang-orang yang Masya Allah, yang Allah berikan karunia, banyak yang membantunya. Kalau yang biasa-biasa, itu bisa jadi 3 bulan. Kalau orang yang luar biasa, itu bisa jadi 1 tahun, 2 tahun. Bahkan banyak orang yang ingin melaksanakan ibadah ke Tanah Suci, mereka sudah mulai menabung semenjak dia tahu tentang uang. Cita-citanya bagaimana nanti saya sampai ke Tanah Haram. Artinya persiapan yang lama sekali persiapannya. Padahal perjalanan kita hanya 2 minggu sahaja. Tapi persiapan kita begitu matangnya. Oh, nanti saya sampai di sana apa yang saya makan? Kata orang kalau di sana kambing-kambing, onta-onta, tidak ada terasinya. Padahal di sini terasi ada di mana-mana. Contoh, padahal kita makan di sini juga makanan yang ada di daerah kita. Maka dia bawa semuanya. Artinya persiapan. Sesuatu yang belum tentu terjadi, dia sudah mempersiapkannya. Bagaimana dengan perjalanan kita beribu-ribu tahun lamanya? Waktu kita tidak lebih daripada 60 sampai 70 tahun saja. Maka di padang mahsyar saja waktu Islam itu lebih daripada 50.000 tahun. Tidak ada apa-apanya dengan kehidupan kita di dunia. Maka jangan korbankan akhirat hanya gara-gara dunia. Maka ingat untuk apa Allah ciptakan kita, untuk beribadah. Korbankan semuanya untuk beribadah kepada Allah. Makanya dalam sebuah hadis ikhwatul Islam ini, semoga untuk kami dan untuk kita semuanya, bagi siapa di antara mereka yang mencukupkan kehidupannya untuk beribadah kepada Allah, maka Allah akan cukupkan dirinya masalah rezeki. Karena biasanya yang membuat kita lalai itu adalah masalah dunia, masalah rezeki, masalah harta. Semua kita sepakat yang demikian. Kenapa kita lalai dari sholat? Kenapa kita meninggalkan sholat berjamaah? Karena berdagang. Kenapa kita tidak melakukan sholat berjamaah bersama kaum muslimin? Karena rapat, karena meeting, karena ini, karena itu, semuanya karena. Tapi intinya semuanya karena harta, semuanya gara-gara itu semuanya. Makanya Allah mengatakan barang siapa yang mencukupkan ibadah kepada diriku, maka Allah cukupkan hatinya untuk masalah dunia. Artinya diberikan sifat qanaah untuknya, dan itulah disebut dengan takwa. Makanya takwa itu banyak definisinya. Di antara salah satunya Allah berikan kecukupan kepada diri kita. Kita merasa cukup saja dengan apa yang Allah berikan, dan itulah orang yang kaya sesungguhnya. Orang kaya itu bukan yang banyak hartanya, tapi orang kaya itu adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya. Dan itulah makna takwa yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, al-khawfu minal jalil, wal-amal bit-tanzil, wal-qana'atu bil-qalil, wal-isti'dadu liyawmir rahil. Apa itu takwa? Takwa itu adalah kita selalu takut kepada Allah. Apa itu takwa? Kita selalu berusaha melakukan apa yang Allah perintahkan. Apa itu takwa? Kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Apa itu takwa? Kita melakukan persiapan untuk perjalanan panjang. Itu takwa yang sesungguhnya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, karena kita kembalikan lagi kepada tema kita ini. Kemudian dikala di padang mahsyar kita berada di sana 50.000 tahun lamanya. Kemudian setelahnya apa yang terjadi? Maka kita pun mencari nabi, ya atau tidak? Kita cari Nabi Adam, kita cari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mencari nabi itu ikhwatul Islam bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, tidak. Berpuluh-puluh tahun lamanya. Di mana kita akan mencari mereka dan bagaimana kita mengenalnya? Kita tidak tahu. Kemudian setelah kita dapat Nabi Adam, kita pun cari Nabi Nuh. Berapa lama waktunya? Lama sekali ikhwatul Islam. Begitu Nabi selanjutnya, dan pada akhirnya kita mencari Nabi Muhammad SAW. Setelahnya apa yang terjadi? Maka Nabi diberikan izin oleh Allah untuk memberikan hisab. Maka dihisablah, dan yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi SAW. Kemudian dikala dihisab itu ada 2. Ada namanya hisaban yasira, ada namanya hisaban asira. Hisab yang dimudahkan oleh Allah dan hisab yang disukarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para ulama mereka membagi, ada yang menyebutkan
Karena yang namanya hisab, semua yang dihisab pasti diazab. Karena hisab itu sendiri bagian daripada azab. Lantas ibunda kita Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ada orang yang, karena makanya ada hisab, namanya yang kedua adalah arat. Arat itu apa artinya? Arat itu ikhwatul Islam, diperlihatkan semua amalan catatannya, kemudian dia akui semuanya. Ketika dia mengakui semua kesalahannya, maka Allah pun mengatakan, hari ini aku tutup amalan kamu sebagaimana kita menutup buku. Dan besok kita lanjutkan. Tapi ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah besok kita akan kembali melanjutkan masalah masih berkaitan dengan la ilaha illallah, yang sebuah permasalahan yang harus kita ketahui. Kita membayangkan bagaimana kehidupan kita setelah ini, agar kita tahu ternyata tujuan kita ada visi dan misi yang luar biasa, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat yang selalu kita ingatkan kepada kaum muslimin, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha. Wahai kalian, apakah kalian mengira kami ciptakan kalian untuk bermain? Kami ciptakan kalian untuk beribadah. Seolah-olah Allah mengatakan yang demikian. Wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalian tidak akan kembali kepadaku? Artinya Allah mengingatkan kita, kalian pasti akan kembali kepadaku. Dan semoga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan kata-kata yang mulia, dengan ucapan la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kalimat-kalimat yang salah kami di dalam menyampaikannya. Dan kita selalu berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, berikan kepada mereka kesehatan dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah mengampuni dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, ulama-ulama kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah, ingin beribadah ke tanah Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan setiap doa dan permintaannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa umratan maqbulah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, lancarkan urusannya, kembali bersua dan berjumpa dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga kita selalu terpanggil, diberikan rezeki, kemudahan, kesehatan untuk selalu bisa beribadah di tanah haram Makkah dan Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله